Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini Mimin mendapatkan cerita tentang orang-orang zaman dahulu yang terjadi pada tahun 60-an yang berjudul Arwah Tante Lita. Kisah kelam keluarga arwah Tante Lita. Mari kita mulai ceritanya. Kakekku pernah menegur ibuku karena cerita ini. Ya, cerita ini dialami ibuku saat masih berusia 4 tahun. Walaupun sudah lebih dari 40 tahun berlalu, tapi masih membekas di memori ibu meski telah samar. Salah satu rumah di sebuah kampung yang jauh dari kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 1967 tengah mengadakan kenduri pernikahan. Ya, tepatnya di rumah orang tua ibuku, kakekku. Dan yang melangsungkan pernikahan adalah adik dari ayah ibuku. Lebih tepatnya yang menikah adalah tante ibuku yang paling bungsu. Sebut saja Tante Lita. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, Tante Lita dan suaminya memutuskan untuk pindah. Mereka memilih untuk tinggal di kebun. Sekedar gambaran, kebun yang dimaksud adalah sebuah ladang bercocok tanam yang letaknya di hutan sekitar kaki pegunungan dan jaraknya puluhan kilometer dari keramaian kampung. Di kebun ini mereka menanam apa saja dan hasilnya dijual ke kota dengan menggunakan jasa angkutan tenaga kuda. Maklum, zaman dulu, ya begitulah kehidupan mereka. Konon, di kebun tempat mereka tinggal itu cukup angker. Ada sebuah pohon beringin yang apabila malam hari, tampaknya dari kejauhan di pohon itu seperti menggantung puluhan balon. Di pohon itu terlihat sangat terang, tapi apabila diperiksa keesokan harinya tidak ditemukan apa-apa. Namun terdengar suara samar dari atas pohon yang apabila dilihat cuma nampak daun-daun yang rimbun. Pernah suatu malam, Tante Lita terjaga karena mendengar suara seperti babi. Dia menyangka mungkin babi hutan tengah makan tanaman jagung dan ubinya, dan dia keluar untuk mengusirnya. Tapi alangkah terkejutnya, karena yang didapati bukan babi, melainkan sesosok makhluk menyerupai serigala dengan mata merah menyala. Hari pun berganti, minggu berganti bulan. Tante Lita pun hamil. Tatkala usia kandungan Tante Lita memasuki 7 bulan, Tante sakit parah. Akhirnya suaminya memutuskan untuk membawanya balik menetap sementara di kampung agar Tante bisa berobat. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Akhirnya Tante Lita meninggal dengan usia kandungan yang ke-7 bulan. Penyakitnya pun tak bisa diobati, karena katanya penyakitnya itu datangnya dari makhluk-makhluk yang ada di hutan. Ada yang aneh saat Tante Lita akan dimandikan. Tiba-tiba saja kukunya memanjang sekitar 1,5 cm yang membuat gempar seluruh penghuni rumah termasuk ibuku yang masih berumur 4 tahun kala itu. Sangat ketakutan. Prosesi pemakaman pun dilaksanakan dengan cepat. Tante Lita dimakamkan di kebun belakang rumah kakekku, sekitar 200 meter dari rumah, dan sampai saat ini makamnya masih ada. Dan ada yang aneh pada jasad Tante Lita, yaitu orang-orang menusukkan beberapa jarum di kakinya. Entah apa maksudnya. Ibuku pun belum mengerti. Dan disinilah awal kesereman mulai terjadi. Saat malam pertama, malam harinya keluarga dan tetangga datang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebut saja tahlilan. Kesedihan masih dilihat di raut wajah suami Tante Lita dan kakekku. Pada pukul 10 malam, para tetangga dan kerabat pun pulang ke rumah masing-masing. Yang tersisa di rumah cuma kakek, nenek, suami Tante Lita, dan ibuku yang masih berumur 4 tahun, serta saudara-saudaranya. Kata ibuku, ketika menceritakan kisah ini kepadaku, menjelang tengah malam terdengar suara tangisan, meraung-raung histeris dari arah makam Tante Lita di belakang rumah. Tangisannya menyayat sekali. Sesekali juga terdengar suara tertawa seorang wanita. Seluruh penghuni rumah yang ketakutan cuma bisa pasrah dan berdoa. Tangisan Tante Lita itu ternyata membahana sampai ke rumah-rumah tetangga lainnya. Terdengar suara tangisan pilu, disertai suara seperti orang menarik daun kelapa di sepanjang jalan di kampung. Kontan saja keesokan harinya menjadi gosip hangat di kampung
dan membuat warga di desa takut keluar rumah apabila sudah tiba waktunya malam. Malam kedua, yang datang pengajian tahlilan di hari kedua ini hanya sedikit saja. Itu pun sampai pada pukul 9 mereka sudah pamit. Konon kata ibuku, malamnya di dinding rumah kakekku yang terbuat dari papan itu terdengar suara seperti ada orang yang mencakar-cakar dari luar rumah. Menjelang lewat tengah malam, suami Tante Lita hendak buang air kecil, maka diraihlah lampu tempel. Maklum, belum ada listrik masuk desa pada waktu itu, dan berjalan menuju dapur. Ketika sedang asik kencing, tiba-tiba suami Tante Lita merasakan bulu kuduknya berdiri, dan tiba-tiba saja dia mendengar suara tawa cekikikan. Benar saja, di sudut dapur, sekitar 5 meter dari tempat dia kencing, terlihat Tante Lita berdiri dengan bola mata berwarna putih dan sekitar matanya hitam. Rambutnya terurai sampai di punggungnya. Betapa terkejutnya suami Tante Lita. Mereka pun saling beradu pandang. Dan yang paling mengerikan dan menjijikan, terlihat arwah Tante Lita menggendong sebuah orok bayi yang masih merah berdarah-darah. Suami Tante Lita tidak dapat bergerak, mulutnya kaku, bulu kuduknya seakan mau terbang. Rasa cintanya pada almarhumah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan itu terdengar cekikikan Tante Lita sambil berkata kepada mantan suaminya dalam bahasa daerah kami, "Kesini, kesini, kamu tidak rindu kah padaku beserta anakmu ini? Kesini, gendong anakmu." Dan namun entah kenapa seisi rumah tidak ada yang mendengarnya kecuali suaminya. Dan dalam keadaan ketakutan itu, suami Tante Lita refleks melempar lampu tempel ke arah Tante Lita dan berlari menuju ke kamar kakekku sambil berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" Kami sekeluarga pun terjaga semua dan berbondong-bondong menuju ke arah dapur. Namun arwah Tante Lita sudah tidak ada. Yang tersisa cuma lampu beserta minyak tanah yang berserakan. Nggak kebayang ketakutan seperti apa yang kami alami. Apalagi jarak rumah-rumah tetangga sangat berjauhan, kurang lebih 50 meteran dari rumah kakek. Akhirnya malam itu diputuskan semua berkumpul untuk tidur dalam satu kamar. Sesak dan berdesak-desakan terkalahkan oleh rasa takut yang luar biasa. Apakah teror arwah Tante Lita berhenti malam itu? Tidak. Sejam kemudian, setelah semua berkumpul tidur dalam satu kamar, tiba-tiba dari kamar tamu tempat suami Tante Lita tidur di dalamnya terdengar suara seperti orang lagi menina bobokan anak kecil dalam bahasa daerah kami. Sudah bisa ditebak suara siapa itu yang bikin suami Tante Lita makin ketakutan. Tatkala dari dalam kamar tamu terdengar suara Tante Lita berkata, "Arman, Arman, anakmu cari kamu. Coba kamu kemari, coba kamu lihat betapa manisnya dia." Dan diakhiri tawa cekikikan. Arman adalah nama suaminya Tante Lita. "Sebaiknya kamu pergi. Di sini bukan tempatmu lagi. Kami semua sudah beda alam dengan kamu." Dan suara Tante Lita pun tak terdengar lagi. Keesokan harinya sudah bisa dibayangkan betapa hebohnya di kampung. Bermacam-macam gosip beredar, mulai dari masalah mati yang tak wajar, yakni dalam keadaan hamil. Lalu gosip masalah tata cara penguburan yang kurang didoakan, hingga masalah tentang tante yang semasa hidupnya jarang sholat. Ditambah kakek sekeluarga yang kurang berpegang pada agama pada waktu itu. Akhirnya ibuku yang pada waktu itu masih kecil beserta saudara-saudaranya diungsikan ke rumah saudara nenekku di kampung sebelah untuk sementara waktu, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak dengan kakek, nenek, dan suami Tante Lita. Mereka tetap di rumah itu. Orang pintar pun dipanggil untuk memagari rumah kakekku. Maklum, zaman dulu apa-apa pasti diandalin dukun. Malam ketiga, di rumah kakek masih diadakan pengajian, tapi sudah bisa ditebak, mereka, para tetangga, tidak bisa berlama-lama. Kali ini yang tersisa di rumah adalah kakek, nenek, suami Tante Lita, dan 2 orang saudara dari nenekku, om ibuku, yang datang menemani. Kebetulan rumah kakek terdiri dari 3 kamar tidur, yakni kamar tidur utama tempat kakek dan nenekku tidur, kamar tidur ibuku beserta saudara-saudaranya yang kini ditempati untuk tidur suami Tante Lita beserta 2 omnya ibuku yang datang menemani, serta kamar tamu yang kini lagi kosong. Kata ibuku yang menceritakan kisah ini padaku mengatakan, malam itu hujan agak rintik dan bulan agak tertutup awan.
Seisi rumah pun mencoba untuk memejamkan mata. Namun, beberapa saat ketika mereka semua mulai tertidur, tiba-tiba suara yang berasal dari kamar tamu membangunkan seisi rumah. Semua berlari ke kamar tamu dan mendapati kaca lemari pakaian pecah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kasur dan sprei sudah koyak seperti dicakar sesuatu, kapuk berserakan. Kali ini nenekku benar-benar ketakutan dan meminta diantar ke rumah saudaranya malam itu juga. Tapi kakekku menenangkan nenek dan mengatakan besok pagi aja saya antar. Belum reda rasa takut mereka, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari arah dapur. Kakek pun berlari ke kamarnya dan mengambil sesuatu di bawah kolong tempat tidurnya. Ya, sebuah parang yang cukup tajam. Lalu kakek melangkah ke dapur dengan pelan-pelan. Astaga! Piring-piring dan gelas berhamburan di lantai dapur, dan diantaranya sudah pecah. Belum habis rasa penasaran kakek, tiba-tiba "Herman!" terdengar suara teriakan nenek dari dalam kamarnya. Kali ini kakek, suami almarhum Tante Lita, beserta 2 orang adik nenek berlari menyerbu kamar, dan didapatinya nenek ketakutan lemas. Dengan terbata-bata, nenek berkata sembari menunjukkan ke arah sudut kamar, Lita dengan anaknya." Ternyata waktu terjadi kegaduhan di dapur, nenek memilih lari ke kamar untuk bersembunyi, niat untuk menghindar, tapi justru ketemu dengan arwah Tante Lita yang menggendong bayinya di dalam kamar. Namun, kini arwah itu sudah hilang dengan meninggalkan aroma kapur barus. Akhirnya, malam itu mereka berkumpul di ruang tengah guna menunggu subuh. Rasa kantuk pun sepertinya lenyap. Tapi, belum lama mereka hendak menenangkan diri. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara anjing yang mengeluarkan suara tertentu. Dan rupanya, kakek sangat paham akan suara anjing seperti itu. Dengan berbekal parang tajam yang masih melekat di tangannya, tiba-tiba kakek berlari ke arah dapur dan membuka pintu dapur. Kakek segera menyerbu ke tempat di mana mendengar suara anjing tadi. Kakek pun berteriak, "Setan durhaka!" sambil mengayunkan parang ke arah rumpun pisang. Tak ayal lagi, sebuah anak pohon pisang tumbang terkena sabetan parang. Namun, baru saja beberapa detik, tiba-tiba anjing tadi menyalak lagi dan menggonggong terus. Kali ini berasal dari arah rimbunan kopi, sekitar 15 meter dari tempat kakek berdiri. Dari remang-remang rimbunan kopi, terlihat arwah Tante Lita berdiri. Dengan sigap kakek berlari mendekati rimbunan tersebut dan mengibaskan parangnya ke arah arwah adiknya itu. Tapi lagi-lagi cuma ranting dan daun-daun kopi saja yang berguguran, dan arwah Tante Lita telah hilang lagi. Sayang mendengar cerita ini dari ibu sempat berpikir, apa iya parang bisa melukai makhluk halus? Akhirnya kakek tidak melihat lagi penampakan Tante Lita. Beliau memutuskan kembali ke dalam rumah dan berkumpul di ruang tengah bersama yang lainnya. Tidak ada suara, cuma hening. Kakek, nenek, suami almarhum, dan kedua saudara nenek cuma bisa diam. Dan kakek sempat melirik jam dinding telah menunjukkan pukul 3 malam. Sampai akhirnya, "Tolong! Tolong!" Samar-samar suara itu terdengar, tapi mereka belum tahu dari mana suara itu. Mereka pun memasang pendengaran baik-baik, dan akhirnya mereka dapat mengetahui asal suara tersebut. Suara itu terdengar dari arah rumah tetangganya, sekitar 50 meter dari rumah kakek. Akhirnya mereka memutuskan keluar rumah dan menuju ke rumah tetangganya itu. Ya, tepat sekali, suara tangisan itu berasal dari rumah tetangga. Sebut saja Pak Siwo, dan suara tangisannya itu adalah suara istrinya. Beberapa tetangga lain pun juga berdatangan, dan mereka semua beramai-ramai masuk ke dalam rumah Pak Siwo. Dan astagfirullahaladzim, mereka melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Pak Siwo lagi terkapar tak bernyawa di dapur dan diratapi oleh istrinya dengan luka robek di punggungnya yang menghitam seperti bekas cakaran, cukup dalam dan mengeluarkan banyak darah. Seperti yang diungkapkan oleh istri Pak Siwo bahwa malam itu Pak Siwo memang sedang sakit perut. Menjelang subuh, Pak Siwo bangun hendak buang air besar di kakus belakang rumahnya. Zaman dulu di kampung masih belum ada yang namanya WC, yang ada cuman kakus saja. Tak lama tiba-tiba istri Pak Siwo mendengar suara cekikikan, disusul suara erangan kesakitan suaminya dari arah dapur. Istrinya pun keluar dari kamarnya, berlari ke dapur dan mendapati Pak Siwo tengah mengerang kesakitan sambil memegang punggungnya yang menyemburkan darah. Bahkan istri Pak Siwo
masih sempat melihat arwah Tante Lita keluar dari dapur dengan melayang tembus melalui dinding dapur disertai suara cekikikan. Akhirnya, dalam waktu sekejap, Pak Siwo menghembuskan nafas terakhirnya. Tragis, memang sangat tragis. Sudah bisa ditebak, cacian dan makian warga dilontarkan kepada keluarga kakekku. Bahkan, sampai tuntutan pun dilayangkan. Akhirnya, subuh itu juga, kakek beserta beberapa warga kampung dengan berbekal obor mendatangi kuburan Tante Lita yang berjarak 200 meter di belakang rumah kakek. Mereka mencabut nisan Tante Lita dan memasangnya terbalik. Kemudian warga mengumpulkan ranting dan daun-daun kering lalu membakar kuburannya. Konon, katanya dari dalam kuburan terdengar suara orang menangis. Sejak hari itu tak ada lagi teror almarhumah Tante Lita. Seminggu kemudian, suami almarhumah Tante Lita beserta kakekku berangkat ke ladang, tepat di mana dulu Tante Lita dan suaminya tinggal, guna mengambil sisa pakaian Tante Lita yang tersisa. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena mendapati pakaian-pakaian tersebut sudah sobek-sobek semua. Aku yang mendengar kisah 40 tahun silam dari ibuku itu langsung mengecek kebenaran cerita ini kepada kakek, nenek, dan saudara-saudara ibuku. Dan betapa terkejutnya mereka semua. Mereka lantas menegur ibuku karena sudah mengungkit masa lalu. Mereka berpesan kepadaku agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena kisah ini merupakan kisah kelam keluargaku. Tapi seiring waktu, aku semakin dewasa. Cerita ini perlu kusampaikan kepada teman-teman agar menjadi sebuah pelajaran, agar kita semasa hidupnya selalu ingat kepada Tuhan dan rajin menjalankan ibadah. Mungkin itu saja cerita yang kusampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.